ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bismillah, para pemirsa channel Tafhim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian serial akidah kita. Kita masuk pada episode yang keempat, membahas tentang masalah wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang dinukilkan oleh penulis. Mari sama-sama disimak kajian selanjutnya. Kemudian beliau menukilkan ayat tentang apa yang risalah apa atau keyakinan apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Apa itu yang diwasiatkan? Maka ditulis oleh beliau dalam surat Asy-Syura. Beliau nukilkan dalam surat Asy-Syura ayat 13. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia, Allah, telah mensyariatkan, telah menurunkan risalah, akidah dan keyakinan dan syariat lakum kepada kalian wahai Nabi Muhammad minad din dalam urusan din ma wassa bihi Nuha, yang wasiat ini yang berisi tentang akidah, syariat, risalah Islam juga telah diwasiatkan kepada Nuh dan telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Apa wasiatnya itu? Wasiat pokok, risalah pokok Islam, akidah pokok Islam. Yang pertama adalah an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian semua harus menegakkan din dan tidak berpecah belah di dalamnya. Jadi ada dua poin penting di sini sebelum kita tutup tentang wasiat kepada para nabi-nabi tentang masalah keyakinan dan risalah. Yang pertama adalah iqamatuddin, yang kedua adalah ada mutafarruq, tidak berpecah belah. Makna an aqimuddin, orang ketika menegakkan din, setidaknya mereka harus mengimplementasikan, astagfirullah. Setidaknya mereka harus mempraktikkan beberapa hal. Dan itu terangkum dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi makna menegakkan din adalah yang pertama, dia harus memiliki akidah dan tauhid yang benar. Akidah dan tauhid yang benar. Dan ini sebagaimana dalam tafsiran ayat tersebut bisa dibaca di buku tafsir an aqimuddin ain an aqimut tauhid. Hendaknya dia harus punya iman, akidah dan tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, setelah dia memiliki iman, akidah dan tauhid yang benar, dia harus amal soleh, mengamalkan keyakinannya itu, dipraktekkan ajarannya itu, amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkannya, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dia harus mendakwahkannya, kebenarannya harus didakwahkan, menasehatinya. Kemudian yang keempat, jadi yang keempat adalah dia harus berjihad atasnya, berkorban, berjihad, berjuang atasnya. Begitu. Jadi ini 4 pokok makna iqamatuddin, yaitu akidah dan iman yang benar, amal soleh yang dipraktikkan ajaran itu, kemudian mendakwahkannya, kemudian berjuang atasnya, berjihad di atasnya. Iman, amal, dakwah, jihad, itu pokok dalam memahami makna menegakkan din. Kemudian dalam ayat yang tadi disebutkan oleh penulis, di situ disebutkan wala tatafarraqu fi, yaitu hendaknya kalian semua tidak berpecah belah dalam urusan din, atau hendaknya kalian semua jangan berselisih dalam urusan din. Sehingga di situ wasiat kedua
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu adalah tentang pentingnya kaum muslimin untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Dan makna perpecahan dan perselisihan ini, kalau kita baca dalam tafsirnya dan juga kita baca dalam kitab yang membahas tentang masalah perpecahan, itu kurang lebihnya kami singkatkan sependek dan sepanjang yang kami pelajari, bahwa perpecahan itu terbagi menjadi dua secara gambaran umumnya. Yang pertama adalah perpecahan yang bersifat batin. Perpecahan yang bersifat batin. Yang kedua adalah perpecahan yang bersifat zahir. Begitu. Apa itu perpecahan yang bersifat batin dan apa itu perpecahan yang bersifat zahir? Perpecahan yang bersifat batin adalah perpecahan seseorang di mana hati dan pemikirannya itu berpecah belah, berselisih, berbeda-beda pemahaman. Dan konteks pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah dalam masalah akidah dan pemikiran, bukan dalam perbedaan fikih. Kenapa? Kalau dalam perbedaan fikih itu memang wajar, memang di situ para ulama tempatnya untuk berbeda, begitu. Tapi perpecahan atau perselisihan yang dicela di sini adalah perpecahan dan perselisihan dalam konteks batin adalah ketika kaum muslimin yang seharusnya cara beragama mereka dan cara berislam mereka adalah satu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, tapi ternyata mereka berpecah belah, alirannya berpecah, pemikirannya banyak berpecah belah. Sehingga muncullah banyak aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat, kelompok-kelompok sesat. Inilah yang disebut sebagai perpecahan secara batin. Kemudian yang kedua adalah perpecahan secara zahir. Apa itu perpecahan secara zahir? Perpecahan secara zahir adalah kondisi di mana kaum muslimin itu terbagi dalam beberapa wilayah-wilayah dan tidak dalam satu keamiran, tidak dalam satu kepemimpinan atau satu keamiran. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan juga para sahabat, mereka semuanya berada dalam satu kepemimpinan atau dalam sejarah disebut sebagai satu kekhalifahan. Ajarannya atau konsepnya disebut konsep kepemimpinan Islam, khilafah Islamiyah. Ini adalah konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu kaum muslimin tidak berpecah belah secara zahir, secara badan, secara kepemimpinan, secara struktural, secara begitu, keamiran. Tapi mereka semua bersatu dalam satu komando, satu perintah. Seorang Amirul Mukminin adalah seorang khalifah. Itu makna perpecahan secara zahir. Atau perpecahan secara zahir juga bisa dimaknai dengan makna kaum muslimin yang berselisih dalam urusan-urusan hidup mereka. Seperti misalkan ada orang yang berselisih karena masalah akad hutang piutang, kemudian mereka keluarganya bertengkar, berselisih, berpecah belah, saling mendiamkan satu sama lain. Itu juga dalam makna perpecahan zahir, gitu. Seperti itu. Nah, pembagian ini, jadi pembagian tentang perpecahan batin dan zahir, menariknya itu juga kita bisa baca atau kaum muslimin, para pemirsa, itu bisa merujuk langsung di kitabnya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, seorang ulama yang hidup di tahun 300-an. Beliau menulis kitab judulnya Al-Uzlah. Di situ beliau menukilkan, beliau sendiri yang menulis ketika beliau memahami tentang hadis-hadis perpecahan. Beliau mengatakan wal furqatu furqatan, dan berpecah belah itu ada dua, furqatul ara wal adyan wa furqatul ashkhas wa al abdan. Di berpecah belah itu ada dua. Yang pertama adalah berpecah belah secara pemikiran dan aliran agama, adyan. Ini tercela. Yang kedua adalah berpecah belah secara ashkhas, perpecahan orangnya berselisih. Jadi orangnya berselisih, jasadnya terpisah, begitu.
Nah, kenapa itu perlu disampaikan? Karena untuk memahami hal yang begini, ada beberapa hal yang perlu dipahami supaya kita bisa memahami maksud ucapan ini. Jadi terkadang seseorang itu komunitas ini misalkan, atau terkadang kaum muslimin itu walaupun mereka semuanya dalam satu pemikiran dan tauhid dan akidah yang sama, tapi terkadang mereka berpecah belah secara kepemimpinan, secara zahir. Jadi batinnya mereka bersatu, secara akidah dan usuluddin, pokok pemikiran mereka bersatu, tapi secara badan mereka terpisah, komandonya terpisah. Dan itulah yang terjadi di zaman sekarang. Ya, seperti kita dengan muslim Palestina, dengan muslim yang lainnya, mungkin secara akidah dan pemikiran kita sama, tapi secara kepemimpinan atau secara keamiran kita tidak bersatu dalam satu komando keamiran, begitu. Atau juga contohnya bisa misalkan sebagaimana apa yang terjadi dahulu dalam kekhalifahan Islam ketika di masa Khulafaur Rasyidin. Karena kita bisa memastikan bahwa sahabat itu semuanya akidah dan pemikirannya sama. Secara akidah dan usuluddin, pokok-pokok akidah mereka, tauhidnya sama. Nggak mungkin mereka berbeda. Begitu. Tapi ternyata mereka juga terjadi perselisihan seperti antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kemudian antara Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair, seperti itu. Mereka semua kita katakan secara akidah, secara batin mereka satu pemikirannya, akidahnya, dan nggak mungkin sahabat ada yang melenceng pemikiran dan akidahnya, begitu. Tapi secara kepemimpinan atau badan mereka berselisih, seperti itu. Dan ini sebenarnya juga tidak boleh dan tidak diperkenankan seperti itu. Atau juga yang kedua, yaitu seseorang yang mungkin secara kepemimpinan mereka satu dalam satu kepemimpinan atau satu jamaah, satu keamiran, tapi ternyata anggotanya di bawah mereka beda-beda akidahnya, beda-beda alirannya, dan itu juga nggak boleh. Contohnya misalkan sebagaimana yang terjadi di kekhalifahan di zaman Khilafah Abbasiyah, kemudian zaman Khilafah Turki Utsmani, di mana mereka dalam satu kepemimpinan dan keamiran, tapi di bawahnya atau masyarakat muslimnya mereka akidahnya berbeda-beda, sehingga terjadilah gesekan-gesekan pemikiran yang sebagiannya sampai mengakibatkan peperangan atau pembunuhan, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya dari apa yang tadi kami sudah sampaikan, bahwa intinya kita sebagai kaum muslimin, kita tidak boleh berpecah belah, baik secara batin kita berpecah belah akidah kita, pemikiran kita, dan juga kita tidak boleh berpecah belah secara zahir kita, yaitu kita berpecah belah secara kepemimpinan, kita beda-beda pemimpin, kita beda-beda keamiran, kita tidak dalam satu komando seorang amir tunggal yang disebut sebagai khalifah atau amirul mukminin. Dan itu adalah prinsip-prinsip pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya yang kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang, di mana kita sekarang itu lahir pada kondisi kaum muslimin sudah berpecah belah dari segala sisi, baik dari pemikirannya, akidahnya, maupun dari segi kepemimpinannya. Maka kita wajib bagi kita untuk mengingatkan kepada kaum muslimin, mari sama-sama, ayo kita sama-sama menggaungkan dakwah agar kita kembali dalam satu kesatuan. Dalam satu kesatuan, baik batin kita, mari sama-sama kita ikat hati kita, dan iman kita dan tauhid kita bangun bersama, batin kita. Dan juga mari sama-sama kita mendakwahkan supaya kita dalam satu komando, satu keamiran, satu struktural, begitu. Sehingga dakwah persatuan ini mencakup di dalamnya, agar kita menyatukan akidah, iman, dan tauhid kita, juga menyatukan kepemimpinan kita. Jangan sampai dua-duanya tidak bisa kita raih. Dalam makna begini,
kita tidak bersatu secara kepemimpinan, sekarang kita semua berpecah belah. Muslim di Indonesia tidak bisa atau beda dengan Muslim yang di Malaysia secara kebijakan, tidak satu. Beda lagi dengan Muslim Arab Saudi, dengan Muslim Palestina, dengan Muslim Mesir. Beda-beda. Semuanya faktornya karena apa? Karena perpecahan kaum muslimin. Tidak dalam satu komando dan satu kesatuan. Kemudian tidak boleh juga kita satu komando dalam satu kepemimpinan, tetapi hati dan pemikiran kita berpecah-pecah. Misalkan sebagai yang terjadi di zaman dahulu, misalkan dalam kehalifan Abbasiyah, mereka dalam satu kehalifan, tapi beda-beda pemikirannya, yang di bawah beda-beda. Kalau hanya sekedar pemikiran kecil mungkin tidak begitu berdampak, tapi kalau ada yang Syiah, ada yang Sufi, ada yang aliran kebatinan dan seterusnya, itu yang akan berdampak buruk juga. Jadi mari sama-sama kita bersatu, baik secara akidah maupun secara kepemimpinan. Jazakallah khairan, semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa di-share kepada yang lainnya supaya lebih banyak faedah dan amal jariahnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Syukran.